Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kaltim yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program prioritas gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur terpilih. RPJMD ini sendiri disusun dengan pendekatan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dengan kondisi yang ada saat sekarang, kita bisa melihat apakah nantinya pemerintah perlu melihat secara jeli kondisi yang ada dan program-program strategis ini bisa dijalankan sesuai dengan koridor yang diinginkan. Mengingat jika ada perubahan yang terjadi, tentu saja sedikit demi sedikit ataupun juga pelan atau lambat ini pasti bisa merubah tatanan kehidupan dan juga pola pemerintahan yang ada seiring berjalannya waktu. Dan pada dialog publik hari ini kita akan membahas sejauh mana sebenarnya kita bisa melihat perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini yang dijabarkan untuk nantinya akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Narasumber yang kami hadirkan di studio dan juga secara Zoom, yang pertama di studio saya akan sapa. Beliau adalah Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Aswin. Selamat sore Prof. Aswin. Selamat sore, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar semua? Waalaikumsalam. Dan juga anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bang Saprudin. Selamat sore Bang Saprudin. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan live Zoom bersama kita hari ini Dialog Publika menghadirkan akademisi FISIP Universitas Mula Warman, yaitu Bapak Dr. Muhammad Arifin M. Hum. Selamat sore Pak Arifin. Selamat sore semuanya para pemirsa. Iya, nanti bisa lebih keras suaranya Pak agar kita bisa lebih mudah berkomunikasi di studio. Dan sebelum kita masuk pada perbincangan kita mengenai menanti perubahan RPJMD Kalimantan Timur, kami akan ajak Anda untuk melihat prolog yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Menanti perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kalimantan Timur periode 2019-2023 merupakan bagian penting yang menjadi pijakan serta arah pembangunan 5 tahun yang dilakukan kepala daerah. Dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isra Nur Hadi Mulyadi guna mewujudkan visi berani untuk Kalimantan Timur yang berdaulat. Namun demikian, dalam perjalanannya pelaksanaan RPJMD juga harus mendapatkan evaluasi serta dimungkinkan untuk kemudian berubah. Terlebih dalam kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang membuat hampir sebagian besar perhatian pemerintah teralihkan untuk menangani persoalan ini. Menyikapi rencana perubahan RPJMD Kaltim tahun 2019-2023, Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kaltim bahkan telah melaksanakan pra-forum konsultasi publik rancangan awal perubahan RPJMD dan RKPD Kaltim. Agenda tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan dari perangkat daerah kabupaten kota sebelum dipublikasikan dalam forum konsultasi publik sesuai amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017. Sejumlah isu penting diangkat, mulai dari kondisi ekonomi di tengah terpaan pandemi COVID-19, 8 program unggulan gubernur, sampai pada evaluasi capaian RPJMD Kaltim tahun 2019-2023. Kepala Bapeda Kaltim bahkan menekankan prioritas pembangunan Kaltim ke depan selain berfokus pada pembangunan infrastruktur, juga akan konsen dalam hal pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat COVID-19. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan, pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia. Lantas bagaimana program tersebut dapat direalisasikan dan bagaimana masyarakat memberi masukan pada rancangan awal perubahan RPJMD? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika hari ini.
Dialog Publika dengan tema menanti perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan mulai dulu untuk dialog kita bersama narasumber di studio, nanti kemudian berlanjut bersama Pak Arifin. Prof Aswin, ini kita melihat tadi pada statement prolog ini sudah ada kegiatan yang diinisiasi, yaitu Pra-Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD. Ini bisa diceritakan dulu apa yang sebenarnya dilaksanakan pada kegiatan ini sendiri dan apa dasarnya, Prof Aswin? Makasih. Jadi penyusunan satu perencanaan daerah itu, ini sekalian kami dengan kawan-kawan di kabupaten yang baru pemilihan kepala daerah, pendekatan dari sebuah perencanaan di era ini adalah ada 4 sebenarnya. Pertama, pendekatan teknokratis. Yang kedua, pendekatan yang disebut dengan pendekatan partisipatif. Kemudian ketiga, pendekatan top down dan pendekatan politis nanti. Nah, yang pertama dilakukan sesuai dengan tahapannya, kita melakukan penyusunan rancangan awal namanya. Rancangan awal itu di lingkungan pemerintah dulu kita menyebutnya dengan konsultasi publik. Jadi setelah rancangan teknokratis ini kita buat antara Bapeda dan para ahli kita di daerah ini, baik yang mengevaluasi maupun yang merancang kembali dari data yang ada, itu kita bawa dulu di forum pemerintah. Di lingkungan pemerintah itu kita jelaskan, ini loh capaian Anda, ini loh begini, ini begini sampai merah muka. itu ya, Prof? Ya. Oke. Nah, setelah jadi kita kompak sudah bertanda tangan, ini dibawa ke publik. Dibawa ke publik ini namanya konsultasi publik. Rancangan awal tadi dibawa dalam konsultasi publik. Tujuan dari konsultasi publik itu adalah menyerap aspirasi dari mana-mana saja. Kami sediakan di Google Form, mereka masukkan, ada juga yang berbicara langsung. Seperti yang kemarin dilaksanakan itu, kita serap semua, ini lagi menyerap ini, menyusun lagi. Setelah ini, setelah konsultasi publik, itu kita buat namanya rancangan perubahan RPJMD. Ini nanti kita konsultasikan dengan DPRD dulu, untuk dibawa ke dalam forum top down namanya. Jadi pendekatan top down ini, kabupaten mau minta apa, kami punya uang, kamu dukungannya apa? Misalnya mau bangun jembatan, tanahnya sudah siap belum? Kamu bagian mana yang kamu biayai kita ini? Seperti itu maksudnya top down itu. Setelah selesai top down itu dibawa ke DPR. DPR melihat baik buruk apa dan sebagainya, namanya pendekatan politis. Itu tahapannya. Nanti setelah musrenbang selesai, itu namanya rancangan akhir. Rancangan akhir inilah yang dibawa dengan DPRD untuk kita jadikan itu sebuah perda. Jadi menimbang dan sebagainya, ini konsiderannya dibicarakanlah di sana. Ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini juga kami melakukan perubahan. Panajam Pasir Utara merupakan perubahan. 9 kabupaten kota lainnya itu sedang menyusun. Menyusun RPJMD. Jadi dihitung dari sekarang sampai 6 bulan ke depan. Nah, tahapan-tahapan inilah yang dilakukan. Saya kira kami berusaha bagaimana supaya aspirasi semua masuk, dan perlu diketahui ada beda RPJMD dengan RKPD. Jadi kalau kita menganalisis RPJMD, itu seluruh kegiatan itu dianalisis bukan berdasarkan anggaran belanja yang disebut dengan RKPD disusun itu. Tapi misalnya APBN menyediakan rumah masyarakat 3.500. Kita menyediakan 1.000, kabupaten kota 1.000, sudah lewat target Pak Gubernur itu. Nah, kita 1.000 saja, tapi kita koordinasikan semua sehingga apa-apa yang direncanakan dalam RPJMD itu baik kabupaten, pusat maupun provinsi. Saya kira seperti itu. Nanti kita akan lihat lagi dari aspek yang lain nanti, Prof Aswin ya. Kalau Bang Saprudin sendiri melihat dengan rencana pembangunan Kaltim ini sendiri bagaimana, Bang? Ya, pertama saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berpikir tentang apa sih sesungguhnya yang terbungkus dalam RPJMD ini.
kalau kita mau kilas balik bahwa RPJMD ini sebenarnya barang udah jadi gitu. Kenapa saya bilang barang udah jadi? Karena sebelum maju kemarin atau pas maju, seorang calon gubernur atau kepala daerah itu kan diwajibkan membuat visi misi. Nah, maka visi misi itulah yang tertuang atau yang dituang dalam RPJMD. Nah, sehingga kita semua tahu bahwa Pak Isran Hadi ini kan memiliki misi Kaltim berdaulat dengan memiliki visi Kaltim berdaulat dengan 5 misinya, kan gitu. Nah, kemudian 5 misi ini ya berdaulat dalam sumber daya manusia, berdaulat dalam infrastruktur, berdaulat dalam sumber daya alam, dan turunannya ada 6 program prioritas. Nah, salah satunya itu adalah membangun daerah yang terkoneksi, kan gitu. Misalnya, ini fakta ya, Kalimantan Timur hari ini masih ada 3 kabupaten kota yang belum terkoneksi. Penajam Pasir dan Mahakam Hulu. Ini terkoneksi tanda kutip ya. Iya. Dan setahu saya di Kutai Timur itu masih ada 2 kecamatan yang terisolir, yaitu Sandaran dan satu saya lupa. Artinya kalau kita melihat 5 misi kemudian 6 program prioritas ya. Yang salah satunya yang kita mau fakta kita tadi yang saya sampaikan bahwa ada 3 kabupaten yang belum terkoneksi ya. Contoh misalnya kalau pertanyaannya apakah ada upaya pemerintah provinsi untuk membangun koneksi ini, saya jawab ada. Misalnya apa contohnya? Ya mendorong membangun misalnya mengkoneksikan antara Balikpapan dengan Penajam dan Pasir, membangun yang disebut dengan jembatan Pulau Balang. Walaupun hari ini kita semua tahu bahwa jembatan Pulau Balang itu saya bisa katakan sebagai jembatan Abu Nawas. Kenapa disebut jembatan Abu Nawas? Jembatannya ada, jalan pendekatnya belum ada gitu. Belum kita bicara tentang Mahakam Hulu, koneksinya dengan Kutai Barat. Ya saya kira jalannya masih berlumpur dan berlobang kan gitu. Nah, artinya bahwa hari ini kondisinya COVID gitu kan, COVID. Ya saya kira ini mendorong lebih gesit lagi agar pemerintah provinsi apakah mampu mempertahankan misi Kaltim berdaulat dengan visi Kaltim berdaulat dengan 5 misinya dan turunannya 6 program. Apalagi jika memang fokus ke infrastruktur begitu ya, harusnya fokusnya lebih dipertajam lagi. Artinya bahwa ini momentum yang tepat. Kita evaluasi semuanya, kita perbaiki semuanya dalam bungkusan yang disebut dengan revisi RPJMD. Saya kira itu. Baik. Kita coba melihat dari tanggapan akademisi Pak Arifin, apa saja parameter ataupun indikator yang bisa dilakukan pemerintah dan juga kerjasama bersama legislatif ketika ingin melakukan perubahan ini sendiri, dan apa yang sebenarnya mendasari hal tersebut, Pak Arifin? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi kalau saya mendengar dan mencermati perbincangan tadi, satu hal yang mungkin menarik bahwa keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur sebagai salah satu sektor yang mendukung sektor pertumbuhan ekonomi itu adalah contoh itikat baik sebenarnya di situ. Nah, kalau menggunakan pendekatan politis itu memang harus melakukan dialog atau diskusi dengan anggota dewan. Tetapi ada pertimbangan mendasar yang kemudian perlu kita telusuri bahwa pembangunan infrastruktur ini yang menjadi salah satu barometer untuk menciptakan atau meningkatnya sektor-sektor lain itu adalah bahwa ketersediaan lahan, penyelesaian sengketa lahan dan semacamnya itu harus menjadi pertimbangan, karena seperti dikatakan oleh Bang Sapurdin tadi, itu istilahnya Abu Nawas, artinya barang itu ada tetapi ada persoalan lain yang sangat mendasar yang sebenarnya belum selesai. Artinya apa? Ada problem utama yang perlu ditegaskan sekarang, menjadi komitmen bersama bahwa niat baik itu tidak cukup kalau tidak direalisasikan dalam bentuk penyelesaian masalah yang lainnya. Karena kenapa? Implikasinya adalah bisa terbengkalai, menimbulkan resistensi sosial. Jadi pendekatan-pendekatan
partisipatif, saya kira itu menjadi bagian utama di dalam bagaimana menyusun sebuah program, dan apalagi sekarang itu ada ruang terbuka untuk melakukan perbaikan dengan adanya perubahan semacam ini, sehingga arah kepada pengembangan infrastruktur untuk mendukung sektor pertumbuhan ekonomi itu lebih maksimal, sebagaimana yang menjadi cita-cita gubernur dan wakil gubernur terpilih itu agar berdaulat secara ekonomi, infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Itu sementara di situ pandangan saya. Iya, tapi Pak Arifin, jika melihat dengan kondisi ekonomi saat sekarang, perubahan-perubahan yang terjadi, RPJMD ini harusnya seperti apa begitu Pak Arifin dengan konsep yang ada? Karena kan kita melihat ini ada beberapa perubahan yang harus diketahui ketika Kaltim ditetapkan sebagai IKN, belum lagi masalah COVID. Ini kan berarti ada urgensi yang begitu mendesak dengan adanya perubahan ini sendiri, Pak Arifin. Iya, saya sebenarnya ada data yang menarik yang coba saya telusuri, meskipun ini tidak berkaitan langsung. Kalau kita menyandarkan pada ketersediaan sumber daya alam dalam mengandalkan pertumbuhan ekonomi, itu akan mengalami problem besar. Karena ketika kayu menjadi dominan, kemudian batu bara mulai 2011-2013, itu kelihatan sekali bagaimana sebenarnya Samarinda sebagai ibu kota provinsi menjadi indikator utama untuk melihat bagaimana terjadinya penurunan sektor ekonomi di dalam kehidupan masyarakat. Belum lagi sekarang per 2020, mulai bulan Maret, COVID itu punya implikasi yang sangat besar. Dan saya kira inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa dirumuskan ulang atau dilakukan perubahan terhadap RPJMD ini. Nah, kalau begitu, maka sebenarnya hal yang terpenting kalau menurut saya adalah bahwa pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro itu juga perlu dipertimbangkan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Karena kenapa? Misalnya untuk peningkatan ekonomi kreatif, itu yang kita tidak bisa lihat sebagai salah satu andalan. Padahal kalau saya bandingkan ya, ini mungkin contoh saja. Saya bandingkan untuk pertumbuhan ekonomi kreatif, misalnya di Jogja, itu sangat luar biasa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah. Nah, kalau kita mengandalkan tambang kayu, itu sudah punya sejarah bagaimana ketersediaan sumber daya alam itu kan terbatas. Yeah. Ketika sumber daya alam terbatas, datang pandemi COVID, infrastruktur sumber daya manusia, ini yang tidak ada. Baik. Jadi kita kalang kabut untuk mengatasi persoalan ekonomi karena ketersediaan sumber daya manusia itu tidak ada. Soft skill-nya sangat terbatas untuk mengatasi kebutuhan ekonomi. Ya, Pak Arifin, nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya, dan juga nanti Prof. Hasin kita akan bahas lagi juga Bang Safrudin, karena sejauh mana sebenarnya kita sudah melihat kepemimpinan Pak Isran Hadi ini ketika terjadi kondisi-kondisi ekonomi yang ada begitu. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tetaplah bersama Dialog Publik, kami akan segera kembali. Maafkan saya tahu kalau itu salah. Saya janji gak akan mengulanginya lagi. Saya janji gak akan menipu lagi. Saya janji gak akan menyebar berita hoax. Hentikan berita hoax. Pelaku penyebar berita hoax akan terkena Undang-Undang ITE, hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
Anda kembali bersama kami dalam Dialog Publika menanti perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, melihat sejauh mana nanti aspirasi masyarakat, kemudian juga program-program strategis dari pemerintah di bawah kepemimpinan Isran Hadi ini bisa segera terrealisasi. Di segmen pertama tadi sebenarnya sudah memberikan gambaran bahwa jika memang situasi yang mendesak ada beberapa hal yang harus dilakukan. Dan sebenarnya kalau dilihat Prof. Aswin, capaian program yang dilaksanakan sebelum di awal-awal kepemimpinan itu apakah sudah ada yang terlaksana atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya sudah bagus ya. Kalau saya perhatikan dari yang ada itu, kalau seandainya tidak ada pemotongan refocusing itu, kita bisa 100% sebenarnya. Jadi ada beberapa kegiatan yang harusnya dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan karena uangnya tidak mencukupi. Oleh karena itu, dengan pertimbangan-pertimbangan hal tersebut ditambah dengan kebijakan IKN, walaupun belum ada undang-undangnya, tetapi kan sudah ada dalam Perpres. Di RPJMN kita disebutkan bahwa ibu kota negara dipindah ke Pulau Kalimantan dan ditetapkan beliau adalah di Kalimantan Timur. Otomatis akan merubah RT/RW dan sebagainya, lingkungan kita juga akan berubah, jumlah luasan lahan kita nanti juga akan diatur kembali. Kemudian di Kementerian Dalam Negeri ada kebijakan Permen 90 yang mengatur kembali kodifikasi, kode rekening dan sebagainya. Ini juga membuat masalah baru sebenarnya kalau kita tidak melakukan perubahan di RPJMD. Perhitungannya akan mengalami kesulitan dalam menganalisis nanti. Jadi ada item-item yang berbeda ini ya? Ya, strukturnya berbeda. Kemudian kan organisasi sudah berubah juga. Nah, struktur dulu namanya program, disebut sekarang ada kegiatan, ditambah lagi ada sub kegiatan misalnya. Nah, itu ada indikator sendiri-sendiri. Sub kegiatan ada indikator, kegiatan ada indikator. Kalau gubernur itu indikatornya adalah makro, indikator makro di daerah ini, bagaimana keberhasilan dilihat secara makro. Nah, pandemi ini menambah beban kita karena apa? Karena tadi ada refocusing, kemudian juga pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat menyebabkan daya beli kurang, hitungan kemiskinan berdasarkan daya beli itu, makanan dan non makanan itu. Maka terjadilah sekarang ini penambahan sedikit jumlah pengangguran yang mengakibatkan bertambahnya orang miskin. Ini kalau kita melihat indikator kinerja utama Bapak Gubernur. Tapi di bawahnya kan untuk melaksanakan itu kita perhatikan IPM misalnya, kita turun sekitar 0, sekian lah. Kita lihat dari 7,64 menjadi 7,21 kalau tidak salah sekarang ini. Yang menurun itu bukan misalnya komponen kesehatan ataupun komponen pendidikan. Angka harapan hidup, umur harapan hidupnya kemudian ini naik. Yang berkurang itu, yang menurun itu adalah pengeluaran per kapita masyarakat. Kemampuan orang tua membelikan pakaian, kemampuan orang tua membelikan makanan yang sehat terhadap keluarganya. Jadi sebenarnya kualitas hidup masyarakat Kaltim ini sebenarnya masih berada pada level aman sebenarnya. Kita tinggi ya? Kita sangat tinggi, pembangunan manusia kita tinggi, tetapi urusan-urusan yang berkaitan dengan pendapatan tadilah yang menyebabkan kita IPM-nya menjadi turun, komponen itu. Nah, kemudian kalau kita melihat laju pertumbuhan ekonomi, di Jakarta, di pusat itu sekarang 2,87, negatif 2,87. Kita, negatif 2,87, kita negatif 2,85. Tetapi kalau kita perhatikan per semester, itu juga sama sebenarnya kalau kita perhatikan. Yang bagus tuh kalau kita lihat dari kuartal ke kuartal, kita sekarang positif nih, naik. Dari yang kemarin itu sekian 0,56 sekarang jadi 0,285 sekarang. Artinya apa? Artinya kita sudah menuju yang baik, mudah-mudahan ini bisa naik terus. Kalau ini naik terus, pekerjaan-pekerjaan itu kan ada hukumnya, kalau naik sekian persen pertumbuhan ekonomi maka menyerap tenaga kerja sekian. Itu kan sudah jelas dari hukum yang ada. Oleh karena itu kita berupaya bagaimana pemulihan ini yang kita nanti harus laksanakan dan didorong lebih cepat lagi melalui RPJMD ini. Tetapi yang ada saat 2021 ini
kita sudah memfokuskan untuk mengikuti apa yang menjadi rencana pemerintah pusat, pemulihan kesehatan dulu yang penting. Jadi bukan itu. Jadi vaksinasi kalau ini berhasil 2022 pasti kita dengan era new normal ini, insya Allah kita bisalah mengikuti apa yang direncanakan oleh kita semua. Kira-kira seperti itu. Ya. Kami mengajak Anda untuk ikut bergabung dalam Dialog Publika menanti perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Silakan di layanan telepon yang kami sediakan, yaitu di 0541737005, 0541737005. Bang Saprudin melihatnya kalau misalnya pun harus ada yang dirubah, unsur-unsur apa yang harus mendesak untuk segera dilakukan oleh pemerintah, mengingat ini kepemimpinan beliau ini kan tinggal beberapa periode lagi, itu artinya harus ada yang dikebut, dikerjakan dan didorong lebih cepat begitu, Bang Saprudin. Iya, jadi kalau saya on the track aja lah, artinya visi misi, visi Kaltim Berdaulat dengan 5 misi dan turun ke bawah menjadi 6 program prioritas. Misalnya satu ya, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja. Nah, pertanyaannya apa yang dikerjakan di sini? Apa yang sudah dilakukan dalam peningkatan daya saing ini? Kan gitu. Yang kedua misalnya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah. Nah, kan kita harus lihat dulu ukurannya apa, targetnya apa kan gitu. Kalau misalnya dengan kemampuan dan kondisi keuangan kita hari ini, ya kalau misalnya target 100 tuh, ya harus kita rubah misalnya turun jadi 50 kan gitu. Ini yang mau kita konkretkan kan gitu. Kemudian yang ketiga misalnya penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar. Nah, jadi kita juga harus lihat, misalnya kemarin katakanlah misalnya ingin menuntaskan kebutuhan dasarnya rakyat Kalimantan Timur, air, listrik, pendidikan dan kesehatan gitu. Ini kan dasar ini. Kemudian yang keempat, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi. Nah, kita pengen juga tahu gitu loh, target investasi kita berapa misalnya selama 5 tahun Pak Isran Hadi memimpin ini kan gitu. Kalau ini harus jujur di rakyat itu gitu loh, harus terbuka. Misalnya targetnya sekian ratus triliun misalnya. Ya, dengan kondisi begini bisa nggak capai itu? Nah, artinya pemerintah harus jujur, ini kita turunkan target-target itu. Kemudian yang kelima, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Nah, artinya jujur kita harus ungkapkan ke rakyat, ke publik, semua ini sepertinya sulit untuk dipenuhi Pak Subin itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik. Nah, artinya dari 6 program unggulan atau prioritas ini, kalau kami DPRD ya, ini kan kami wakilnya rakyat. Rakyat saya kira memang maunya semua ini terpenuhi targetnya. Tapi faktanya kan nggak mungkin kan gitu. Nah, makanya sekarang tugas pemerintah mengukur kemampuan keuangannya dengan melihat kondisi yang ada, apa yang mau diturunkan targetnya di sektor mana saja kan gitu. Ini kan udah jelas visi misinya Kaltim Berdaulat dengan 5 misi, kemudian turun 6 program prioritas ini gitu. Jadi ya, sekarang kita DPRD sebenarnya menunggu gitu, menunggu pemerintah apa namanya rancangannya itu kan seperti apa, menyelesaikan rancangan apa yang mau dirubah, sudah sesuaikah dengan program prioritas tadi gitu ya Bang Saprudin. Ya, kita prinsipnya DPRD menunggu apa yang mau ditawarkan atau apa yang mau disampaikan pemerintah ke DPRD. Ya. Pak Arifin, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aswin bahwa sebenarnya memang ada fase-fase yang dilakukan perumusan ini, ada masa-masa konsultasi, kemudian juga ini menyerap aspirasi dan ini semuanya ditampung. Itu artinya ada harapan baik sebenarnya ketika RPJMD nanti berubah, perekonomian pun juga berubah, kesejahteraan masyarakat pun juga diharapkan untuk Kalimantan Timur juga bisa berubah begitu. Tanggapan Pak Arifin sendiri? Ya, saya kira bahwa ruang terbuka ini kan kemudian menjadi peluang untuk melakukan perubahan dan menampung sekian banyak aspirasi.
Dan niat baik itu perlu kita hargai sebagai sebuah inisiatif yang bagus untuk melakukan perubahan dalam rangka pencapaian tujuan secara bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung dari Bang Sapruddin tadi, bahwa sebenarnya hal yang perlu kalau kita tetap merujuk pada acuan visi misi dengan 5 program utama, lalu di breakdown menjadi 6. Nah, perlu program yang real dalam artian bahwa target-target. Jadi ya betul, harus ada target yang perlu kita kurangi karena pertimbangan. Seperti dikatakan Prof. Aswin tadi, bahwa persoalan kesehatan ini yang menjadi prioritas utama dulu. Karena ini menjadi skala nasional, bahkan global sebenarnya. Jadi secara global, kondisi atau pandemi ini berimplikasi secara luas dalam banyak hal, termasuk dalam sektor keuangan. Dan itu yang menjadi salah satu alasan. Nah, kalau begitu adanya, bahwa periode beberapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun lagi, atau anggaplah 1 tahun ke depan, kalau kondisi kesehatan ini mulai stabil, maka runtutan kegiatan yang kira-kira perlu menjadi prioritas itu apa sebenarnya? Nah, inilah yang oleh Bang Sapruddin tadi itu perlu dinyatakan secara real oleh pemerintah. Nah, saya tegaskan dari awal tadi bahwa infrastruktur dalam pengertian ketersediaan sumber daya manusia ini menurut saya ini salah satu hal yang perlu direalkan, ya. Kalau misalnya tadi bagaimana sumber daya manusia memiliki daya saing, realnya seperti apa? Ya, itu betul. Jadi kondisi real, bentuk kegiatan real seperti apa sih yang mau ditunjukkan oleh pemerintah? Apakah semacam pelatihan, pendidikan? Kalau pendidikan kan pada periode Pak Awang ada sekian banyak program Kaltim Cemerlang, itu beasiswa ada, dan imbasnya sekarang ya itu indeks pembangunan manusia mungkin meningkat karena itu implikasi langsung dari periode tahun sebelumnya. Nah, apa program selanjutnya dalam rangka itu? Itu yang pertama. Yang kedua, daya saing kerja. Jadi ini berkorelasi langsung antara kapasitas sumber daya manusia dengan daya saing kerja. Yang saya katakan tadi itu adalah soft skill. Keterampilan seperti apa sih yang harus diberikan oleh warga Kaltim ini agar memiliki daya saing dalam ketenaga kerjaan. Nah, itu yang real, yang perlu ditegaskan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kemandirian. Ya, jadi berdaulat. Jadi segi ketenaga kerjaan, infrastruktur pendidikan dan sumber daya manusia juga berdaulat. Nah, kalau yang misalnya infrastruktur fisik perlu dikurangi, kenapa tidak? Karena kalau kita lihat satu program itu akan bagus kalau sebenarnya berimplikasi terhadap kegiatan yang lain. Jadi kalau dalam istilahnya itu ada snowball, kalau dalam riset snowballing. Jadi satu menggelinding menjadi banyak. Nah, kalau infrastruktur tidak sampai ke sana, itu perlu dikurangi targetnya dulu. Nah, kecuali kalau untuk mengkoneksikan antara sekian banyak kabupaten kota yang belum terkoneksi, ini juga harus menjadi prioritas karena itu adalah syarat pertumbuhan ekonomi secara regional untuk Kaltim. Itu dari Prof. Aswin, jika menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, bagaimana kemudian ketika RPJMD ini nanti, ketika prioritas kesehatannya dijalankan, namun tidak merubah prioritas-prioritas yang lain, seperti infrastruktur, tadi disampaikan oleh Bang Sapruddin, peningkatan sumber daya manusia, kemudian juga daya saing, bahkan investasi. Apakah dari Bapak sendiri sudah merumuskan kunci-kunci yang spesifik ketika ingin menetapkan ini nantinya, itu bagaimana sebenarnya, Prof. Aswin? Ya, jadi begini, kita harus membedakan antara APBD kita yang setiap tahun dengan RPJMD ini. Kalau rencana pembangunan jangka menengah dari daerah kita ini, itu kita bagaimana upaya gubernur melakukan pendekatan ke pemerintah pusat. Bagaimana dia mengajak kabupaten kota untuk bersama-sama. Misalnya, sekarang ini kewenangan untuk air minum itu pindah dari provinsi ke kabupaten kota. Sementara Pak Isran ini berjanji menyediakan sambungan air minum itu sekian ribu. Sekitar 85% rakyat Kalimantan Timur harus ini. Nah, itu kan tidak bisa dilakukan lagi sekarang ini kalau kita berdasarkan APBD ini. Karena kita tidak punya kewenangan untuk membangun. PU tidak boleh lagi menyambung-nyambung kecuali yang ada di sempadan, misalnya Loajanan, Samboja,
Itu baru kewenangan kita di antara kabupaten kota. Caranya kita tadi menawarkan kabupaten tuh berapa jumlah yang ingin dilakukan, kita punya uang sekian, kamu ngerjakan apa, kami sumber air bakunya, kamu sambungannya, seperti itu. Perusahaan-perusahaan CSR-nya berperan kemana, dari pusat berapa menyediakan anggaran untuk rakyat di Kalimantan Timur, itu di RPJMD. Tapi kalau kita berbicara tentang APBD, kita pada tahun ini itu mampunya sekian kita melakukannya, nanti realisasinya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kita tahapnya menyerap aspirasi. Dari aspirasi yang berkembang ditambah dengan yang lama, isu strategis kita itu sekarang ada 8 jadinya. Berdasarkan isu strategis inilah kita menyusun program prioritas nanti. Nah, yang pertama peningkatan daya saing SDM, itu yang paling penting, itu masih lambat lagi. Kemudian percepatan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan, baik vertikal dan horizontal. Ini juga perlu, ada pariwisata, ada pertanian, ada segala macam. 8, yang ketiga, peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur tadi. Nah, infrastruktur dasar di dalam RPJMD itu, yang pertama itu untuk menghitung Gini rasio, supaya masyarakat kita ini kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, antara satu wilayah ke wilayah lain, kita menggunakan Gini rasio dan ketimpangan Bank Dunia. Caranya apa? Yang tadi itu rumah layak huni misalnya. Ya. Berapa jumlah rumah layak huni yang bisa kita bangun setiap tahun? Dari duit kita, dari duit APBN, dari duit kabupaten kota, dari perusahaan-perusahaan, itulah yang kita atur dalam RPJMD. Kalau kita berbicara anggaran APBD tahunan itu, yang kita alokasikan tadi. Ya. Nah itu. Kemudian yang berkaitan dengan infrastruktur dasar itu adalah air minum tadi, mengatasi banjir, energi, listrik. Ya. Nah, jalan itu kan sebagian, cuma jalan ini yang menjadi masalah sebenarnya. Nanti kita lanjut lagi nanti Prof. Asun di sesi berikutnya, masih adalah beberapa sesi lagi. Juga Bang Sabrudin dan juga Pak Arifin, tetaplah bersama Dialog Publik, kami akan segera kembali untuk Anda. Mama selalu sibuk bekerja. Papa juga sibuk dengan urusannya. Tak ada waktu untukku bercerita. Padahal hanya kasih sayang yang ku minta. Begitulah aku, jarak, dan papa mama.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Dialog Publika terkait dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Ada perubahan-perubahan dan juga penyesuaian yang dilakukan tentu saja dengan melihat kondisi yang ada. Tadi boleh dilanjutkan tadi Prof. Aswin, sebelum nanti saya akan lanjut juga ke Pak Arifin. Ada beberapa hal yang nantinya akan dituju untuk masa kepemimpinan berikutnya. Ya, kami sekarang sedang rakortek bank dengan Bappenas. Kita sudah mengusulkan beberapa yang dibicarakan tadi. Ya. Termasuk jalan nasional yang merupakan urat nadi dari Provinsi Kalimantan Timur ini. Dari 1.700 km yang ada, hanya 14% yang bagus. Nah, kita berupaya bagaimana supaya itu diatasi. Untung ada IKN ini, sehingga mereka semuanya terfokus ke tempat itu. Kemudian jalan-jalan lingkungan itu yang kami sulit menganalisis. Kawan-kawan di DPRD ini banyak sekali mengusulkan jalan lingkungan, tetapi laporannya itu yang kami tidak bisa menganalisis. Itu permintaan rakyat. Nah, kalau itu bisa kita analisis sehingga jalan produksi tadi menyambung kemana ini. Nah, ini yang kami akan telusuri nanti. Apabila nanti masuk lagi usulan-usulan ini, tentu sudah dipikirkan bahwa ini menyambung ke sini, menyambung ke sini, menyambung ke sini. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi isu penting. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel, pemenuhan standar pelayanan minimal, Kaltim sebagai hinterland ibu kota, ini yang baru nih. Kaltim sebagai hinterland ibu kota, efek daripada pemindahan ibu kota. Kemudian Kaltim sehat dalam ketahanan pangan, perencanaan, reformasi sosial, pelayanan publik, dan tatanan budaya new normal baru. Ini efek COVID ini. Jadi ada dua hal yang merupakan tambahan dari yang lalu. Nah, dari situlah kita menyusun program prioritas, Pak. Dari sini kalau kita sepakat dengannya atau ada tambahan lagi nanti, ini aspirasi kita tarik terus. Silahkan Bapak Ibu sekalian memberikan masukan terhadap RPJMD ini. Cuma menjadi catatan apabila melalui bulan Juni sudah tidak banyak gunanya lagi. Nah, kami berharap kawan-kawan nanti bisa melakukan ini. Kan kami lagi menyusun konsepnya, dibawa ke DPR. Kalau bisa, kata Kementerian Dalam Negeri kemarin waktu kita Zoom meeting konsultasi publik itu, sebaiknya ditetapkan dulu RPJMD baru nanti RKPD. Karena RKPD akan menyesuaikan dengan indikator-indikator baru ini. Nah, apa yang tadi diinginkan Pak Saprudin, apa yang disarankan oleh Pak Arifin, ini mudah-mudahan kami bisa merangkumnya dan insya Allah kami memperhatikan semua apa yang ada. Kami melakukan kegiatan melalui tahapan-tahapan, tapi kami tidak ingin formalitas, ada epiden, tanda tangan dan sebagainya, itu kan hanya formalitas. Tapi esensi di balik daripada perubahan ini adalah kita mengatur kembali, sesuaikan dengan keadaan, dengan apa yang ada sekarang ini. Saya kira begitu, Pak. Pak Arifin, tanggapannya Pak Arifin dengan apa yang sudah tadi dijabarkan oleh Prof. Aswin, dari program-program yang ada, kemudian dengan menyesuaikan ketika Kaltim ditetapkan sebagai IKN dan juga COVID ini pun juga masuk dalam rancangan ini sendiri, apa yang Pak Arifin bisa tanggapi terkait dengan hal ini? Ya, satu hal yang mungkin menjadi problem besar Kaltim ke depan adalah ketika ditetapkan sebagai calon ibu kota negara. Jadi yang pertama itu adalah persoalan social security-nya. Jadi menyangkut keamanan sosial. Jadi sudah disebutkan persoalan budaya dan lain-lain sebagainya. Nah, sudah ada contoh kasus bagaimana problem muncul ketika Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Ini persoalan sengketa lahan. Dan implikasinya adalah resistensi sosial. Ini juga yang mungkin tidak pernah menjadi pertimbangan soal social security. Social security yang lain juga adalah soal ketahanan pangan. Nah, padahal kalau kita lihat ini berkaitan soal pariwisata, peternakan dan lain-lain. Dulu saya menjadi salah satu tim untuk food estate yang ini semacam evaluasi atau apa itu di Bulungan. Tetapi terlepas dari itu bahwa sektor-sektor di pertanian dan peternakan, saya kira ini juga penting sekali untuk meningkatkan atau mendongkrak ekonomi lokal, dan ini menjadi dasar pertumbuhan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kemudian pariwisata. Saya pun pernah menjadi salah satu tim untuk penyusunan alur paket wisata Kaltim. Nah, saya melihat di program itu salah satu yang diusulkan menjadi prioritas nasional itu adalah Berau. Oke, terlepas Berau itu diterima atau tidak, tetapi saya kira apa yang saya katakan tadi bahwa industri kreatif itu adalah satu paket dengan industri pariwisata. Oke. Nah, oleh karena itu ada skala prioritas yang mungkin perlu kita tekankan. Apakah itu mau diterima menjadi prioritas nasional atau menjadi program daerah? Tapi intinya kalau menurut saya bahwa sektor-sektor itu, peternakan, pertanian, kemudian pariwisata, ini perlu juga ditekankan menjadi salah satu program unggulan untuk Kaltim ke depan. Selain mempertimbangkan persoalan sosial, security. Karena ini yang menjadi problem besar, menjadi ibu kota. Belum menjadi ibu kota saja, ini konflik sosial soal lahan itu banyak. Apalagi telah menjadi ibu kota. Sehingga saya kira pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara cermat. Karena resistensinya ini kan sangat tinggi. Dan itu problemnya kemudian adalah soal etnisitas, konflik etnis dan lain-lain. Itu yang saya cermati karena beberapa tahun yang lalu saya terlibat di Balitbangda untuk riset-riset konflik-konflik sosial. Ternyata itu adalah persoalan sengketa lahan dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi dengan itu karena persoalan sumber daya alam. Di mana titik-titik tanda perusahaan bergerak, maka konflik juga mengikuti. Nah, belum lagi ditetapkan sebagai ibu kota, ini akan menjadi problem besar. Saya kira ini menjadi saya secara pribadi dari sisi akademik melihat bahwa kedepannya itu konflik sosial bisa menjadi persoalan besar kalau ini tidak ditangani secara serius. Ya, Bang Saprudin juga boleh menanggapi, silakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Aswin tadi. Ya, sebenarnya tidak ada yang berubah sebenarnya, hanya menambahkan dengan masalah IKN dan juga COVID ini. Gini, justru saya menanggapi Pak Prof ini kayaknya curhat gitu. Saya curhat, gubernur pengennya ada pemasangan ribuan air untuk rakyat, gitu kan. Kemudian ada penuntasan listrik, semua listrik desa misalnya itu kan. Loh, kan ngapain kita Kaltim berdaulat gitu kan? Kalau takut dengan regulasi kan gitu. Iya, iya. Artinya saya kira sepanjang ini untuk kepentingan rakyat, apapun regulasinya, ini kan fleksibel. Hanya Al-Quran kok yang tidak bisa diotak-atik gitu kan, yang tidak bisa ditabrak atau tidak bisa dirubah. Kalau hanya regulasi saja saya kira bisa, sepanjang misalnya gini, contoh Pak Aswin ya, kita kilas balik pembangunan waduk Teritip misalnya, krisis air di Balikpapan. Dulu Pemprov, pemerintah pusat, Pemkot Balikpapan duduk bersatu meja, bagi tugas. Tugasnya pusat membangunkan waduknya, tugasnya Pemprov memasangkan pipa induknya gitu kan, dari waduk sampai ke daerah sepinggan lah. Tugasnya pemerintah kota adalah memasangkan atau menyiapkan pipa distribusi kan gitu. Nah, kan ini selesai urusannya gitu. Sampai sekarang tapi belum ada jalan apa-apa, masih bangunannya beronggol, tidak ada air. Udah jalan Pak Aswin, sekarang udah jalan. Itu lagi diminta dengan kami tuh. Dia mengajukan lagi ya. Nah, artinya saya kira gini. Persoalan tanah yang belum di dalam tuh, ada tanah yang belum dibebaskan di waduknya. Iya. Nah, ini maksud saya itu bahwa saya kalau menyikapi dari apa yang disampaikan Pak Prof ini, Prof Aswin ini, ya selain tadi saya bilang curhat, juga memang ini adalah bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk terus menjawab apa yang menjadi harapannya rakyat. Tapi saya pengen menarik dua benang merah di sini dalam persoalan RPJMD ini gitu. Satu adalah RPJMD ini kan ukuran keberhasilan pemerintahan Pak Isran Hadi kan gitu. Artinya rapornya gimana? Rapornya merah atau hijau kan gitu kan? Jangan sampai disebut merah. Yang kedua benang merahnya adalah menjawab semua kebutuhan rakyat atau intinya mensejahterakan rakyat gitu. Ini dua hal ini. Jangan sampai rakyat atau publik menilai bahwa pemerintahan Isran Hadi gagal.
karena tidak mampu memenuhi target-target yang tertuang dalam RPJMD-nya. Saya kira begitu. Oke, dan itu masuk rujukan dalam apa yang akan dijabarkan nanti untuk RPJMD-nya sendiri ya. Terima kasih Prof. Aswin untuk waktunya Bang Saparudin. Terima kasih juga Pak Arifin sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Publika melalui Zoom. Dan itulah tadi apa yang disampaikan dari beberapa sesi Dialog Publika terkait dengan bagaimana perhatian pemerintah. Dan ini juga koreksi serta evaluasi pemerintah ketika ingin menjalankan roda pemerintahan. Tidak hanya berfokus pada program-program prioritas, tapi memang ini masih dengan skala prioritas di masalah kesehatan, walaupun juga sebenarnya pemerintah tetap fokus pada permasalahan lainnya. Saya Said Hussein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.